Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan ini sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya, Stefani Patricia. Dan saya Wilson Purba. Kita awali ini sore hari ini dengan informasi kesal tak diberi uang untuk membeli sabu. Warga Palembang, Sumatera Selatan nekat membakar rumah. Api yang membesar merembet dan menghanguskan 17 rumah lainnya. Delapan belas rumah terbakar akibat dibakar Taswin warga Bukit Kecil Palembang, Sumatera Selatan. Taswin yang kecanduan narkoba jenis sabu kesal karena tidak menjumpai ibunya saat dirinya pulang untuk meminta uang. Warga yang emosi langsung menghakimi pelaku yang mengakibatkan kebakaran rumah. Petugas dari Subdit Jatan Ras Polda Sumatera Selatan melepaskan tembakan peringatan agar warga tidak menghakimi pelaku. Saat diperiksa polisi, pelaku pembakaran yang berusia 33 tahun itu mengaku tidak mengetahui jika api akan membesar saat dirinya membakar spray kasur di rumahnya. Kesel, mama nak kata itu hilap jadi Pak terbakar. Kenapa hilap? Kesel? Iya, tak dikasih, ya Bu. Mau minta duit sama mama? Iya. Terus kesel tak dikasih itu, mama Iya. ada? Udah katik mamanya. Untuk apa duit? Untuk nyabu Pak. Sudah lama pakai sabu? Lama Pak. Kecanduan gitu? Iya Pak. Ya, kami sudah sempat untuk melakukan klarifikasi bahwa yang bersangkutan pengguna sabu-sabu ya. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui pelaku telah 3 kali melakukan hal serupa karena ketagihan narkoba. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Beberapa pegawai hingga manajer perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi diperiksa polisi. Pemeriksaan terkait kebocoran gas beracun di Mandailing, Sumatera Utara yang mengakibatkan 5 orang tewas. Polres Mandailing Natal bersama Direskrim Suspolda Sumatera Utara menyelidiki bocornya sumur pengeboran yang mengeluarkan gas beracun di Desa Sibanggor Julu, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Penyidik memeriksa sejumlah pegawai hingga manajer perusahaan pembangkit listrik panas bumi PT SMGP. Pemeriksaan berlangsung di ruang unit 1 Satreskrim Polres Mandailing Natal. Korban meninggal dunia akibat keracunan dari kebocoran pipa gas di Mandailing Natal, Sumatera Utara menjadi 6 orang. Ratusan warga memilih mengungsi ke Masjid Agung Nur Ala Nur di Panyabungan lantaran 22 orang lainnya mengalami keracunan cukup parah. Puluhan warga Sibanggor Julu, Mandailing Natal, Sumatera Utara mengamuk dan merusak ambulans yang akan mengevakuasi korban gas beracun. Warga kecewa karena evakuasi terlambat hingga banyak jatuh korban. Video amatir ini merekam kepanikan warga yang mengetahui banyak korban keracunan akibat semburan gas H2S yang keluar dari sumber pengeboran pembangkit listrik panas bumi PT SMGP. Warga merusak ambulans dan mobil perusahaan yang terlambat datang mengevakuasi warga yang tak sadarkan diri akibat gas beracun. Amuk warga dipicu banyaknya jatuh korban jiwa akibat keracunan gas tersebut. Gas beracun dari pipa kebocoran pengeboran panas bumi PT SMGP menyisakan luka mendalam. Keluarga korban histeris dan jatuh pingsan saat menyaksikan jenazah anggota keluarganya. Nurmala tak kuasa menahan kesedihan. Ia bahkan histeris hingga jatuh pingsan saat menyaksikan jasad anaknya menjadi korban tewas akibat terhirup gas beracun hasil pengeboran panas bumi PT SMGP. Ia meronta karena tak menyangka anaknya Laila Husni yang masih berusia 2 tahun meregang nyawa. Selain warga yang tewas akibat terhirup gas beracun, puluhan warga desa Sibanggor Julu juga jatuh pingsan karena gas beracun yang keluar dari dalam tanah pengeboran panas bumi PT SMGP.
Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan gas beracun yang berasal dari kebocoran pipa pengeboran panas bumi PT SMGP, sudah bergabung bersama kami salah satu keluarga yang menjadi korban gas beracun dengan Ibu Hapsan Lubis. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Baik, Ibu, saat ini kondisinya apakah sudah membaik ketika dibanding dengan pertama kali masuk rumah sakit, Ibu? Sudah agak membaik. Yang dirasakan Ibu awal-awal saat masuk rumah sakit? Sesak napasnya kejang-kejang. Itu berapa lama kejang-kejang itu terjadi, Ibu Hapsan? Hampir 2 jam lah. Pada saat dibawa ke rumah sakit masih merasakan kejang-kejang, Ibu Hapsan? Iyalah, sampai ke rumah sakit masih kejang-kejang. Mulai dari dari sana. Ada gejala lain yang dirasakan, Bu, selain kejang-kejang? Pusing. Saat ini Agak masih ada sesak. yang dirasakan pusing atau sesaknya? Agak sesak dikit lagi. Lalu kalau obat apa saja yang diberikan dokter kepada Ibu Hapsan, Ibu? Infus sama oksigen. Baik, saat kejadian sebenarnya Ibu apakah berada di lokasi atau memang tinggal di sekitar lokasi gas beracun ini, Bu? Di sekitar lokasi lagi membersihin sawah. Mau ditanamin padi. Jaraknya berapa meter, Bu, kira-kira, Bu, dari tempat Ibu ke gas beracun itu, Bu? 400 meter. Bisa diceritakan, Ibu Hapsan, apa yang terjadi pada saat itu, pada saat pertama menghirup gas beracun? Waktu itu saya lagi bersihin sawah, keluar asap. Terus saya lihatin, turunlah asap itu. Saya tengok ibu-ibu menggendong anaknya di dekat saya. Terus jatuh. Saya ambil anaknya, saya minta tolong. Terus itu saya pingsan, ikut pingsan. Ada bau yang tercium, Bu, pada saat itu? Bau busuk telur ayam sama belerang. Baik, lalu saat itu ketika Ibu lari itu apakah sempat menjauh berapa ratus meter, Bu? 100 meter lah menjauh. Sempat menjauh, lalu siapa yang akhirnya menolong Ibu? Datanglah warga dari Cibanggor Julu. Ibu sempat tidak sadarkan diri pada saat dibawa ke rumah sakit? Iya. Nah, lalu bagaimana dengan nasib anak yang Ibu gendong, Bu Hapsan? Sudah diobatin kalau anak itu nggak apa-apa. Cuman kami sama ibunya yang keracunan. Masih sehat kalau anaknya. Iya, Ibu Hapsan, sepengetahuan Anda, selain Anda ada berapa kira-kira warga yang menjadi korban dari gas beracun ini? Lebih dari 30 orang lah. Ada keluarga Anda yang juga menghirup gas beracun ini? Ada adik saya sama ponakan saya. Keadaannya seperti apa, Ibu Hapsan? Siapa? Keadaan adik Ibu Adiknya. dan juga, iya. Udah agak membaik sama keadaan kami. Keponakan Sama Ibu juga sudah membaik? Iya, udah membaik sekarang. Lalu dari pihak perusahaan apakah sudah datang Ibu kepada Ibu Hapsan dan juga korban di sana untuk menjelaskan keadaan yang terjadi, Bu? Belum ada, masih orang itu, masih musyawarah orang itu. Ibu Hapsan, sejauh ini dari pengetahuan Anda, bagaimana nanti untuk urusan biaya rumah sakit dan sebagainya? Ditanggunglah sama perusahaan. Tapi itu sudah diinformasikan dari awal seperti itu ya, Bu ya? Iya. Baik, sampai saat ini apakah Ibu tahu, Bu, kalau misalnya gasnya itu masih keluar atau sudah berhenti, Bu Hapsan? Kurang tahulah saya. Saya kan udah di rumah sakit sekarang. Baik, kalau keluarga Ibu saat ini apakah di pengungsian atau tetap di rumah, Ibu Hapsan? Tetap di rumah. Alasannya tetap di rumah? Tidak khawatir, Bu, gas beracun ini masih ada? Masih khawatir sama asap itu. Tapi tidak mau untuk
ke posko pengungsian, Bu, alih-alih di rumah? Belum tahu kan, saya lagi masih di rumah sakit. Baiklah kalau seperti itu Ibu Hapsan, kami doakan sehat selalu Bu. Semoga bisa cepat-cepat pulih dan bisa berkumpul lagi bersama keluarga dan semoga permasalahan ini juga cepat selesai. Terima kasih Ibu Hapsan telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, video seorang perempuan berusaha mengadang mobil yang dikendarai suaminya viral di media sosial. Pengendara mobil diduga anggota DPRD Sulawesi Utara yang dipergoki istrinya karena berselingkuh. Aksi nekat seorang perempuan yang berusaha mengadang laju mobil dengan bergelantungan di kap mobil viral di media sosial. Aksi nekat ini diduga dipicu karena perselingkuhan. Ironisnya, bukannya berhenti. Pengendara mobil yang diketahui sebagai suami justru berusaha tancap gas. Mobil baru berhenti saat warga yang ada di sekitar lokasi berusaha menghentikannya. Sempat terseret sampai di muka gereja sini sekitar 30 meter. Pas itu ada motor yang udah langsung bapalang. Ada warga-warga sekitar langsung dikasih amankan sih. Sementara itu polisi sudah menyelidiki dengan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak. Namun polisi belum dapat mengkonfirmasi apakah benar pengendara mobil tersebut merupakan anggota DPRD Sulawesi Utara. Atas kejadian yang kemarin malam diduga ada permasalahan rumah tangga mungkin ya. Jadi memang untuk anggota kami sedang mengklarifikasi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi kita belum bisa memastikan siapa di dalam mobil itu karena yang tahu tentu perempuan yang ada di atas mobil itu yang diduga MEP ya. Jadi anggota kami sedang mengklarifikasi untuk bisa menjawab semuanya. Hingga kini polisi belum menerima laporan terkait peristiwa ini. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, polisi menangkap 1 dari 2 pelaku yang berbuat mesum di halte Keramat Raya, Senen, Jakarta. Pelaku wanita MA dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk menjalani tes kejiwaan. Setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 1 kali 24 jam, MA, wanita yang berbuat mesum di halte Keramat Senen, Jakarta, Selasa siang dibawa penyidik ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Rencananya wanita berusia 21 tahun ini akan diperiksa kejiwaannya melalui observasi selama 10 hari ke depan. Tes kejiwaan terpaksa dilakukan karena selama menjalani proses pemeriksaan, tersangka kerap memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan penyidik. Untuk saat ini atau pagi ini akan kita kirim ke Kramat Jati untuk pemeriksaan kejiwaan. Komunikasi kami dengan antara penyidik dengan yang bersangkutan agak terhambat dengan mungkin yang bersangkutan kurang jujur ya, masih agak berubah-berubah. Hari ini ditanya A, besok jawabnya lain lagi seperti itu. Nantinya hasil tes kejiwaan MA akan menjadi bahan rekomendasi untuk melakukan penyidikan ke tahap selanjutnya. Sementara itu hingga kini polisi masih berupaya memburu 1 pelaku lainnya, pemeran pria dalam video viral yang melakukan tindak mesum di tempat umum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebelumnya video aksi mesum pasangan sejoli di sebuah halte bus di kawasan Senen, Jakarta viral di media sosial. Tindakan asusila tersebut dilakukan saat arus lalu lintas ramai dan banyak pengendara memergoki aksi keduanya. Dalam video yang direkam seorang pengendara motor, terlihat 2 orang yang tengah berbuat mesum di halte bus SMKN 34, Jalan Keramat Sentiong, Senen, Jakarta. Keduanya tak menghiraukan para pengendara yang melintas di lokasi. Aksi tak senonoh ini baru berhenti ketika akan digerebek sejumlah pengemudi ojek daring. Kedua pelaku kemudian melarikan diri ke permukiman warga. Kesini itu juga banyak yang warga kesini itu melihatnya itu. Kita udah bilang, oi ngapain mesum kamu ya? Tapi dia itu tetap mesum gitu. Nah habis itu warga dan kita semua itu yang ada di sini datang situ mau nangkap. Ternyata dia itu kita udah deket ini udah kabur dia.
Saat ini satu pelaku, yaitu pemeran wanita dalam video yang viral, telah berhasil ditangkap. Ironisnya, perbuatan mesum di tempat umum itu rela dilakukan pelaku MA hanya dengan menerima imbalan sebesar Rp22.000 dan sebungkus rokok. Dan pada tanggal 22 Januari 2021, sekitar jam 20.00, kami melakukan penangkapan terhadap seorang wanita berinisial MA di sekitar lokasi atau sekitar TKP tersebut. Kemudian kami lakukan pemeriksaan di Polsesnen. Dan video yang viral di media sosial ini menjadi perbincangan terkait penyalahgunaan fasilitas umum. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.